Kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan khisalul iman. Jadi masalah-masalah yang menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sebutkan beberapa hadis. Yang pertama antara lain disebutkan hadis riwayat sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu. Di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, yang pertama apa yang harus dilakukan? Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, muliakan tetangganya, hormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini termasuk salah satu dari 5 hadis yang dimasukkan dalam kategori yang kita istilahkan dengan istilah jawami'ul kalim dan hadis-hadis yang lain. Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau katakan, u'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara tidak diberikan kepada orang-orang nabi-nabi dan rasul sebelumku. Salah satunya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya ungkapannya pendek, ringkas, tapi pesannya padat, pesannya luas. Ada hadis la darara wa la dirar. Hadis menjadi qawaid fiqhiyah. Al-yamin 'alal mudda'i. Di dalam hadis-hadis juga yang lain disebutkan banyak sekali yang disebut dengan jawami'ul kalim, sehingga dikumpulkan satu buku. Dikumpulkan hadis-hadis yang posisinya ringkas tapi pesannya itu padat. Nah, hadis ini salah satu disebutkan oleh ulama, para pensyarah daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan ada 5. Satu yang ini, yang nomor 2-nya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kebaikan keislaman seseorang dia meninggalkan yang tidak perlu. Yang ketiga, hadis yang disebutkan di dalam banyak kitab-kitab hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kamu tidak sempurna iman kamu sampai kamu mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Dan hadis ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta nasihat, minta pelajaran, ausini ya Rasulullah. Rasulullah ulangi 3 kali, la taghdab,
la taghdab, la taghdab. Kamu jangan suka marah. Karena Rasulullah setiap ditanya, Allah sudah berikan pengetahuan siapa yang bertanya itu. Rasulullah tahu apa yang diperlukan jawabannya. Ada yang bertanya, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah jawab, as-salatu li awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Karena Rasul tahu nih, orang ini selalu mengulur-ngulur waktunya. Ada lagi yang bertanya, lain hari bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dijawab oleh Rasulullah, bukan as-salatu li awwali waqtiha, tapi Rasulullah jawab, birrul walidain. Yang satu lagi bertanya lagi pada hari-hari lainnya, pertanyaannya sama juga. Rasulullah jawab, al-jihad fi sabilillah. Jadi yang pertama, salatnya tidak tepat waktu. Yang kedua, orang ini Rasulullah tahu dia durhaka kepada orang tuanya. Yang satu lagi enggan kalau diajak dia untuk berjihad fi sabilillah. Nah, hadis ini mempunyai 3 pesan, ya, tiga pesan yang disebut dengan jami'ah, katanya. Jami'ah. Hadis yang fi'liyah dan qauliyah. Jadi ada yang sifatnya perbuatan, ada yang sifatnya ucapan. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan kepada kita, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah lidah kita. Dengan lidah kita bisa berbicara, dengan lidah kita bisa berzikir. Kita tahu dengan manfaat lidah itu apabila kita menggambarkan bagaimana kalau orang yang tidak punya lidahnya, atau dia punya lidahnya tapi Allah tidak fungsikan, yang disebut dengan istilah al-akhras. Dia tidak bisa mengungkap apa yang dia inginkan, tapi dia bisa ungkap hanya dengan isyarat saja. Tetapi di satu sisi sering kita mendengarkan ucapan, lidahmu harimaumu. Lidah itu adalah harimau kita. Maksudnya karena lidah berapa banyak orang yang terancam. Ada yang dipukuli karena lidahnya, ada yang ditahan karena lidahnya, ada yang dibunuh karena lidahnya. Maka lidah itu harus dijaga. Nah, maksud hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan berarti orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, orang yang tidak memuliakan tetangganya, tidak menghormati tamunya, tidak punya iman. Tidak, dia masih punya iman, tapi imannya itu tidak sempurna. Jadi yang dimaksud di sini bukan hakikatul iman, tetapi yang dimaksudkan adalah kamalul iman, kesempurnaan imannya itu. Jadi tidak sempurna iman seseorang kepada Allah dan iman seseorang kepada hari akhirat kecuali apabila dia berucap yang baik, atau lebih baik diam. Maka di dalam hadis-hadis yang lain, misalnya ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, la yastaqimu, katanya, imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh, hatta yastaqima qalbuh, wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Jadi iman seseorang itu, hamba itu
dianggap dia tidak sempurna, tidak lurus dia, kecuali lurus hatinya. Dan orang itu tidak akan lurus hatinya kecuali apabila lurus lidahnya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Anas bin Malik juga menyebutkan bahwa seseorang itu, ya seorang hamba, dianggap dia tidak sempurna imannya juga, kecuali dia hatta yakhzina min lisani, sampai dia bisa melemarikan lidahnya. Kalau bahasa kita, jadi lidahnya disimpan di dalam lemari. Maksudnya apa? Tidak dikeluarkan kecuali untuk sesuatu yang baik. Rasulullah juga mengingatkan kalau orang minta sesuatu nasihat, sampaikan, berikan nasihat. Artinya digunakan untuk yang baik-baik. Jangan juga kita menjadi orang yang diem karena takut lidahnya tidak ngapa-ngapa, diem saja. Itu hukumnya haram. Ya, orang ngajak ngomong diem aja seperti bisu, nanti dibisukan Allah betulan. Maka Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, ya, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang diam model begitu itu hukumnya haram, tidak dibenarkan. Karena lidah Allah berikan supaya kita bisa berkomunikasi. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Bilisani qaumihi itu dengan bahasanya. Bagaimana mengungkap bahasa kalau kita tidak mengucapkannya dengan lidah kita? Maka lidah ini harus diatur apa yang harus dikeluarkan. Dipikirkan dulu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengomentari lidah itu, beliau katakan jangan dikeluarkan sesuatu kecuali dia muhaqqiqun, dia benar-benar dia tahu bahwa yang akan dikeluarkan itu yang baik. Kalau dia ragu-ragu ini baik atau tidak, atau yang akan dikeluarkannya membawa mafsadah, kerusakan bagi orang lain, maka sebaiknya dia diam.